Makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita kalau sudah malam Jumat, hari Jumat, perbanyaknya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sudah merusakan kebiasaannya mereka, hobinya mereka, kesenangannya mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka alhamdulillah di malam hari ini, kalau dibilang mungkin tanpa sadar kita bersalawat sama Nabi. Kita dengarkan tadi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kita pun jawab, ada yang senang, ya Rabbi sholli, ikutin kenceng. Ada yang, ya Rabbi sholli. Masih bersalawat sama Nabi, untung dia. Masih dimuliakan sama Allah. Kenapa? Sudah jelas dalam riwayat, man shalla alayya marratan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa berselawat kepadaku satu kali, Allah berikan kepada dia selawat 10. Ini kalau main matematika 1 sama 10 besar mana? 10 kan? Pintar kita nih. 1 banding 10 besar 10. Berarti kalau ada orang nggak mau, bodoh dia. Dia tolol. Perlu diajarin, perlu dididik. Kalau nggak bisa ya serahkan sama Allah Subhanahu. Nggak perlu kita mangkel, nggak perlu kita marah. Kenapa? Kadang orang kalau belum dapat hidayah mau diapa-apain nggak bakal. Kalau sudah dapat hidayah mau disuruh pergi, suruh jauh nggak bakal mau ninggalin. Nah yang jadi masalah kula panjenengan ini kan termasuk alhamdulillah pikantuk hidayah. Tasih pikantuk hidayah, tasih remen kali Kanjeng Nabi, tasih tresno kali Kanjeng Nabi, tasih mau selawat kepada Nabi. Tapi perlu peningkatan iman dan Islam kita, perlu peningkatan taat dan takwa kita, perlu peningkatan cinta kita, sehingga makin senang meniru Nabi Muhammad. Bangga niru Nabi. Bangga bisa niru Nabi Muhammad SAW. 1 banding 10 besar. Kalau yang satunya lagi nggak bisa dibandingin. Satunya lagi dibanding siapa? Kita yang berselawat. Kita sih maaf kasih kata dusoni, kasih senang rasanya, kasih senang maitu, kasih senang nyelek, kasih senang nesu, kasih senang iren, kasih ono sombonge, kasih ono gayane, ibadahnya waktu keseti. Jangan lihat baiknya kita ini kalau sama diri kita, lihat buruknya. Kalau sama orang lain, lihat baiknya. Kalau kita kebalik, lihat diri kita, lihat baiknya, lihat orang lain, lihat buruknya. Akhirnya nggak ada senang sama orang lain. Di sini mung ngeleknya, lihat diri kita ini kurang. Dibandingin dengan siapa? Sang Khalik, nggak mungkin. 1 orang selawat yang dosa banyak salahnya, ngaku remen kali Kanjeng Nabi, tresno kali Kanjeng Nabi, mau selawat dibales sama Allah. Yang balas siapa? Allah. Siapa Allah? Zat yang maha suci, sang pencipta, sang pemberi, sang maha beri balasan karena apa? Allah cinta sama Nabi Muhammad. Jadi yang dilihat bukan yang berselawat, yang dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diselawatin? Nabi Muhammad. Aku cinta sama dia. Kau selawat kepada kekasihku Nabi Muhammad, aku berikan berkah berlipat ganda untuk sallallahu Nabi Muhammad. Makanya alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang normal. Dikasih banyak sama Allah senang. Ibaratnya maaf, jenengan megang uang 100.000. Ada yang bilang, Mas, uang 100.000-nya buat saya ganti 1 juta. Itu kan nitip. Benar apa ora? Ngapusi. Bener apa enggak? Bener, ini uang asli, pegang. Ini baru Mas punya, jenengan lusuh, saya ganti. Nah, senang apa? Senang nih, esok berdina ketemu kayak gitu. Loh, ini Allah yang ngasih, Allah yang balas, Allah yang beri. Makanya jangan mau lepas dari kenikmatan Allah. Termasuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Majelis yang indah, majelis yang mulia, majelis yang menguntungkan bagi kita dunia sampai akhirat. Kalau keuntungan dunia berubah, bisa naik, bisa turun. Bisa kadang sukses tinggi, kadang bisa orang jatuh ke bawah, melongsor. Tapi di akhirat, ini naik terus. Kalau sudah naik sedikit, nanti bakal naik terus di mata Allah Subhanahu. Kita baca manaqib seorang wali min auliyaillah. Seorang yang minta kita sering kumpul di majelis. Salah satu nasihatnya beliau apa? Wajtami'u ala dzikrillahi ta'ala wala
tatafarraqu. Wajtami'u, kumpullah kalian. Ala dzikrillah ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah jelas berjamaah ini lebih besar. Salatul jamaah tafdhul ala salatil fardhi sab'ina wa isrina darajah. Salat berjamaah itu keuntungannya 27 derajat. Bukan 27 kali, 27 derajat. Yang hitung-hitungannya 1 derajat dihitung 500 tahun perjalanan. Ini kalau panjenengan jalan 500 tahun, maaf istilahnya tanpa berhenti dari Jogja sampai mana gitu? So keliling 500 tahun, artinya besar, jaraknya jauh, 1 derajatnya ini tinggi. Dikasih sama Allah, itu berjamaah. Belum lagi apa? Kabar dari sholat juga. Orang kalau sholat berjamaah, Allah lihat imam nggak khusyuk, saf pertama dilihat. Ada yang khusyuk diterima semua, nggak ada yang khusyuk lihat saf kedua nggak ada yang khusyuk, saf ketiga, saf nggak ada semua. Subhanallah, yang hadir imamnya makmumnya nggak ada yang khusyuk. Allah lihat mereka mau berjamaah, terima. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau ngajarin kita wajtami'u ala dzikrillah ta'ala. Niat awake dhewe iki kan macam-macam. Ono sing temenan wis penting ngaji. Bismillah zikir marang Gusti. Ono sing pasti aku masalah gede bingung. Lapor ku Gusti Allah. Ono sing wis pokoke melu ngaji ketimbang ngomong. Subhanallah, niat macam-macam mau kumpul zikir sama Allah. Terima, kasih semua, kasih bonus. Sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi apa? Kabar dari Nabi. Malaikat ditanya saat perintah sama Allah suruh keliling dunia cari majelis-majelis zikir. Ketemu majelis zikir, tanya keperluannya, maunya apa, mintanya apa, berlindungnya dari apa. Singkat cerita, Allah berfirman kepada para malaikat, ini ghafartu lahum. Aku ampuni mereka dosanya semuanya, aku bersihkan. Ada satu malaikat ngomong, ya Allah, itu yang datang, itu yang pojokan, yang tidur itu nggak ada niat jelas datang untuk ngaji. Dia niatnya ini mau ke tempat saudaranya pergi belum datang, makanya dia nunggu di jalan, nggak enak. Lihat anak majelis pojokan kosong sepi, kok silir, enak turu di kono. Malaikat yang lengkap itu, lo bakayat mengajar. Aku gak nunjuk panjenengan ini, Gusti sing ngomong. Subhanallah, tujuannya bukan karena Allah, tujuannya yang lain. Allah gak mau lihat itu. Allah cuma apa? Dia mau kumpul. Humul kaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka duduk. Dia mau duduk dengan orang-orang yang mulia yang tidak bakal rugi duduk dengan mereka. Wajtami'u ala dzikrillah ta'ala. Makanya guru-guru kita sering ngajakin majelis-majelis untuk kumpul, zikir marang Gusti. Enggak ada rugi sebenarnya. Ini kadang awake dhewe sing nganggep rugi. Sehingga apa? Allah sudah menyatakan ana inda dzanni abdi bi fal yadunnu bi masya. Aku ini sesuai sangkaan hambaku. Maka terserah hambaku nyangka. Nyangka baik, aku beri kebaikan. Dia nyangka buruk, maka yang dia dapatkan keburukan. Nauzubillah min. Tadi yang tadi dikasih semua sama Allah. Ampunan, rahmat, ridho, dikabulkan, diterima semuanya. Kita nggak nganggep. Ini paling percuma. Ya wis nyanggepin jalur mana sih masih percuma kita. Nauzubillah min. Makanya diminta kita. Wajtani'u ala dzikrillah ta'ala wa la tatafarraqu. Duduk kalian kumpul bareng zikir marang Gusti Allah. Wa la tatafarraqu. Jangan pecah belah. Karena apa? Kau kumpul dapat rahmat, setan nggak berani dekat. Setan ini kebakar dengan orang yang ahli zikir. Jangankan setan, neraka tempat yang mana orang dibakar itu nggak kuat, nggak terima, nggak mampu menerima cahayanya orang ahli zikir. Salah satunya guru kami pernah mengatakan kilat itu kadang menyambar kemana-mana. Orang kalau berdiri di tengah jalan yang terlihat terbuka kadang bisa kena kilat, tapi kalau dia ahli zikir, insya Allah nggak apa-apa. Karena dia punya cahaya khusus dari Allah. Makanya diminta kita untuk jangan mau pecah belah. Kalau sudah pecah belah, dicaplok setan, dicaplok hawa nafsu, dicaplok dunia, dicaplok keinginan-keinginan yang lain.
Sehingga apa? Akhirnya rusak, hancur, na'udzubillah min. Ikhwani rahimakumullah. Maka ini nikmat dari Allah kita syukuri. Termasuk tadi Mbak Wahyudi niat akikoh, bersyukur kepada Allah. Ini kalau kembali ajarannya Nabi Muhammad, ajaran Islam itu nggak ada namanya istilahnya menghilangkan budaya, itu nggak ada. Biar kita tahu umat Islam, biar tahu biar Allah. Gak ono ajaran Islam menghilangkan budaya, itu nggak ada. Yang ada memperbaiki budaya. Kalau sudah budaya itu bagus, teruskan bahkan menjadi tambahan kayanya kemuliaan ajaran hasanah contoh. Kira-kira ono gak ning Arab? Kita ngomong langsung ning Arab. Wong meh mlaku ono rombongan duduk-duduk terus amit derek langkung, amit sewu, ngapunten. Jangankan pakai ngomong gitu, nunduk permisi ya. Roksok. Mereka jalannya sudah seperti itu. Kenapa? Kebiasaan mereka seperti itu. Tapi subhanallah, ada di kita, termasuk orang-orang Jawa, kalau ada orang duduk, tidak enak. Mesti risih. Permisi dari angkung, amit sewu. Kenapa? Budayanya seperti itu. Menambah keindahan Islam. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulidnya mengatakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud." Tidak ada satupun adab, akhlak, tingkah laku, ucapan yang indah, mulia, kecuali sumbernya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad. Termasuk akikah. Nek coro nek akikah asli ini balik ini ajaran Islam untuk menunjukkan rasa syukur mendapatkan nikmat dari. Tapi orang-orang jahiliyah dulu, kalau bahasanya kita, mereka punya juga semacam akikah. Ning carane semrawut. Kalau tuntunan iblis. Apa? Mereka nyembelih juga. Mereka nyembelih onta. Mereka nyembelih kambing. Di depan berhala. Sembelih, darahnya usapkan berhala, dagingnya buang. Ono sing jiko pen. Tidak sedikit pun menunjukkan kemuliaan ajaran dari satu agama apapun. Agama Islam berubah. Nabi Muhammad mengatakan, nek sing jenenge akikah dudu ngono. Akikah ini nyembelih mbok niati. Ingin anakmu mulya selamat dunia akhirat. Makanya dalam ilmu akikah ini ada dua pendapat. Orang kada akikah yang namanya dagingnya itu apa? Tulangnya tidak dipotong-potong. Ada dua pendapat ulama. Kalau akikah kambingnya itu, kalau akikah kambing itu tulangnya tidak dipotong-potong, hampir ruas-ruas, tulangnya utuh. Kenapa? Berharap anaknya jasmaninya selamat dunia akhirat. Ada niatnya, orang asal-asalan. Kabeh ini kok melu ajarannya kanthi Nabi innamal a'malu bin. Ada ulama yang lain enggak dipotong-potong enggak apa-apa, tapi diniati hati niku ben dadi wong sing luluh. Gampang prihatin. Iso dadi wong sing selamat, iso ngerti apa kekurangan orang, kesusahan orang sehingga dia hatinya itu luluh lembut, gampang nangis marah Gusti, kudu nangis ra duwe. Nangisi rumongso kata dosane. Banyak kekurangannya, keliru, ini tutup tahun. Maka Rasulullah sampai masalah nangis kan ngomong, kalau kau nggak bisa nangis, peksono kamu nangis. Kenapa? Karena satu air mata keluar nangis takut karena Allah, itu nanti di yaumul qiyamah air mata itu akan datang menghadap kepada Allah. Ya Allah, saya saksi buat orang itu pernah nangis takut kepadamu satu tetes air mata. Makanya nih wong-wong alim niku biasanya sering nangis. Makanya Syekh Abdul Qadir yang kemarin saya ceritakan di Masjid Suciadi, dengan omongan orang yang mengatakan bisa nggak Allah merubahkan jenengan kayak saya, sehingga kemudian jadi wong sing hina di mata Allah. Nah, ini Syekh Abdul Qadir takut. Nih awal dewi kan gak mungkin dul kowe iki rusak ya dia. Nah, aku kan wis benar. Ada sifat setan dalam diri mereka, punya sifat takut kepada Allah sehingga gampang nangis karena takut kepada. Makanya Islam tidak ada menghilangkan budaya, yang ada memperbaiki budaya, tidak bertentangan dengan syariat
tidak bertentangan dengan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak bisa dipaksakan. Kalau budaya nggak bisa dipaksakan, kecuali budayanya Nabi Muhammad. Budaya Nabi Muhammad pegangan buat orang Islam dimanapun mereka berada, kapanpun, kesempatan apapun, ning sing pas. Ojo ngawur. Contohnya, ini Kanjeng Nabi kalau makan itu kalau makan itu pakai tangan salah satunya. Sunnahnya pakai tangan. Awal dulu. Aku nek mangan melu sunah Kanjeng Nabi. Tidak mau pakai sendok, tidak mau pakai yang lain. Harus pakai tangan. Jajal makan soto. Makan soto pakai tangan. Selesainya berapa hari? Jadi yang pas situasi dan kondisinya. Ada tapi yang pas, dan itu menunjukkan kemuliaan kita dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Semoga majelis kita ini majelis yang diridhai oleh Allah, majelis yang menjadikan doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah, majelis yang menuntun kita untuk makin cinta kepada Nabi Muhammad, bisa mengikuti perjalanan tiang-tiang soleh, ndadosake sing kula suwun panjenengan suwun tiap hari, ihdinas siratal ladzina, orang yang kau berikan nikmat. Siapa aja? Para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada, para siddiqin, para sholihin, para ulama. Mereka orang yang dapat nikmat dari Allah. Semoga kita berada di jalannya beliau dan kelak kumpul dengan beliau. Dan Allah jadikan penutupan malam Jumat terakhir di tahun ini, tutupan kita husnul khatimah. Tutupan kita tutupan syuhada, orang-orang yang senang dan bahagia dunia sampai surga. Tutupan orang-orang yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga doa yang kita kirim untuk orang tua-tua kita, untuk guru-guru kita, untuk para sesepuh kita, orang yang telah mendahului kita, semoga Allah jadikan doa kita dikabulkan sama Allah. Mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah. Allahumma ja'al zaman hadha zaman marhumah. Wa tabarukana min ba'di tabarukan ma'sumah. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syagiyan wa la mahrumah. Allahumma ya Allah, dengan berkah majelis ini Engkau ampuni dosa-dosa kami. Engkau bersihkan diri kami, Engkau sucikan hati kami. Ya Allah, jadikan kami hamba yang Kau izinkan selalu ingat kepadamu ya Allah. Mengembalikan semuanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang senang dan bahagia untuk bisa selalu berbuat kebaikan. Ya Allah, gagalkan kami untuk berbuat dosa dan maksiat, sehingga kami menjadi hamba yang terus dekat kepadamu dan bisa meneladani Nabi Muhammad. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami dengan hamba-hambamu yang saleh, ya Allah, telah kumpulkan kami di surgamu bersama mereka untuk bertemu dengan manusia yang paling saleh, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, termasuk kemarin kita ditinggal salah satu guru kami, Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Masyhur. Ya Allah, musibah besar bagi kami, tapi jangan Kau tambah musibah kami jauh darimu ya Allah. Jadikan kami makin mendapatkan pelajaran bahwa kami juga akan meninggalkan dunia ini. Kami juga akan kembali kepadamu ya Allah. Jadikan kembalinya kami adalah kembali yang Kau ridhoi, kembali yang kami mendapatkan husnul khatimah, kembali yang kami menjadikan kami ahli surgamu ya Allah, sehingga berkumpul dengan semua daripada orang yang kami cintai, guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, anak istri suami kami, dan sahabat teman kami, jamaah kami semua ya Allah, di dalam surgamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad nabiyyi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.